Oke, teman-teman, selamat siang semuanya. Jadi hari ini saya lagi di tempat kopi, namanya Kopi First ini. Nah, ini posisinya ada di Jalan Jatiwaringin ya. Jadi teman-teman yang mau ngopi-ngopi bisa datang ke tempat ini. Nah, kebetulan siang ini saya juga ditemani sama Bro Erik nih ya, yang akan cerita ke kita semua teman-teman. Nah, Bro Erik ini kurang lebih 10 tahun berpengalaman di bidang asuransi teman-teman. Kemarin itu banyak yang kirim pesan ke kita Bang Erik, jadi banyak yang nanya-nanya, Bang, tolong dong adain pembicara yang pengalaman di bidang asuransi nih. Saya kebetulan kuliah di Trisakti ngambil asuransi, pengen dapat insight atau pengen dapat masukan dari pelaku di industri asuransi. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung tanya-tanya aja nih Bro Erik mengenai pekerjaan dia, pengalaman dia, supaya nanti teman-teman semua juga bisa mendapatkan informasi dan mendapatkan motivasi serta semangat bekerja di industri asuransi. Oke, selamat siang Bro Erik, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bro Lilim. Oke, gimana kabar? Sehat? Sehat. Oke. Bro Erik, nah di sini saya pengen tanya nih, mungkin bisa perkenalkan dulu ke teman-teman semua. Bro Erik ini tinggal di mana atau saat ini bekerja di mana? Boleh bisa diperkenalkan dulu ke kita? Ya Bro, gue Erik, tinggal sih di daerah Bekasi ya. Oke. Sekarang lagi posisi bekerja di salah satu insurtech di Indonesia. Ya seperti perkenalan tadi, kita sih udah berkecimpung di dunia asuransi, khususnya asuransi umum atau general insurance, ya kurang lebih 10 tahun lah, kurang dikit. Nah, gitu. Oke, thank you. Nah, Bro Erik ini tadi 10 tahun bekerja di asuransi, berarti cukup lama ya. Kalau nanti ada teman-teman yang ingin bertanya, atau mungkin nih ada nasabah yang ingin, saya pengen asuransi rumah atau saya pengen mengasuransikan mobil, kita bisa hubungi Bro Erik melalui apa nih? Nah, kalau misalnya mau menghubungi aku bisa tinggal add aja sih di Instagram kita, Warung Asuransi, Warweng Asuransi. Oke, teman-teman, jadi nanti kalau teman-teman mau tanya atau di sini nih ibu-ibu, bapak-bapak ya yang mau berasuransi, nanti bisa hubungi langsung Bro Erik di @warung asuransi. Nanti detailnya saya tulis di deskripsi ya. Jadi teman-teman nanti juga bisa langsung bertanya mengenai asuransi ke Bro Erik ini. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya nih, sejak kapan nih mulai berkarir di industri asuransi ini, Bro? Ya, awalnya justru sebagai karyawan ya, karyawan ikut program MT di Sinarmas. Di situ pertama kali kenal asuransi, khususnya asuransi umum, karena jauh sebelumnya saya kalau misalnya dengar kata asuransi justru asuransi jiwa ya Bro. Kan dulu mungkin secara branding agak kuat nih asuransi jiwa, kita sering dengar nama you name it lah, Prudential, AXA, Allianz kayak gitu ya. Justru asuransi umum justru baru tahu saat kita masuk ke Sinarmas itu. Apalagi background kan sebenarnya bukan di asuransi, justru background kuliah agak melenceng nih dari asuransi. Oke. Gitu. Ada yang menarik tadi mulai dari MT. Nah, ini banyak juga nih teman-teman yang saat ini juga jadi MT di asuransi atau di banking dan di industri lainnya gitu. Mungkin pesan-pesannya buat teman-teman MT yang galau nih, aduh, saya kuliah tinggi-tinggi di kampus mahal, kampus akreditasi bagus, tapi jadi MT di industri asuransi. Pesan-pesannya apa, Bro? Nah, mungkin itu ya. Mungkin keresahan teman-teman berasal dari industri asuransi yang belum sematang industri-industri lain ya. Kita compare dengan asuransi industri pertambangan, industri perbankan kayak gitu ya. Tapi sebenarnya pada sisi lainnya kita harus lihat sebuah industri itu dari sisi netral, di mana sebuah industri itu ada untuk memenuhi suatu kebutuhan di masyarakat ya. Pas kita ngelihatnya dari sisi netral, sebenarnya kita bisa lebih tertarik loh. Kita bisa dalemin tuh, oh ternyata asuransi itu kebutuhannya untuk ini. Ternyata ada yang mau, ada marketnya. Nah kalau misalnya kita udah nemuin itu, sebenarnya kita bakal lebih semangat tuh tekunin asuransi itu. Oke, jadi buat teman-teman yang saat ini sedang
ikatan dinas atau sedang MT tetap semangat ya, karena Ya. peluangnya itu cukup besar ya, besar. Bro Erik ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, mengapa Bro Erik ini tetap konsisten berkarya di industri asuransi? Nah, sedikit awalnya justru kan bidang kuliah bukan di asuransi, dulu ngambil psikologi ya, jadi agak melenceng nih. Cuman karena waktu itu ada kesempatan berkarirnya di asuransi, dan waktu itu saya ambil kesempatannya di Sinarmas ya awalnya itu, saya coba pelajarin, ternyata ini adalah industri yang menarik. Kenapa? Karena asuransi umum ini kan sebenarnya asuransi yang bukan bilangnya gini lah, kalau misalnya di luar negeri sebutannya non life insurance loh, asuransi general itu non life insurance. Jadi semua asuransi yang bukan asuransi jiwa itu ada di dalam produknya asuransi umum. Jadi semua aspek atau semua industri itu bisa berkenaan dengan asuransi umum. Kita misalnya ada kenalan bermainnya di pertambangan, itu semua aset-aset di pertambangan, heavy equipment-nya, propertinya, itu kita bisa masuk. Di perbankan kita juga bisa masuk untuk asuransi karyawannya. Di travel, dunia travel ya, traveling, kita bisa masuk juga untuk provide asuransi travelnya. Jadi saat kita mau belajar, kita bisa masuk ke macam-macam industri juga. Jadi kita banyak tahu, banyak belajar industri-industri lain justru. Jadi senangnya itu kita bisa banyak belajar lah ya, banyak pengetahuan yang bisa kita pakai di kehidupan kita sehari-hari, justru nggak monoton ya di suatu bidang asuransi doang, nggak kayak gitu sih. Oke. Nah ini cukup menarik ya, sesuatu yang baru juga nih, termasuk juga buat saya. Betul ya, jadi pada saat kita bergabung di industri asuransi, kita belajar juga industri-industri yang lain. Betul. Oke. Kemudian boleh nggak ceritain nih ke saya dan teman-teman ya, yang namanya bekerja di satu industri pasti ada suka dukanya, kemudian pasti punya pengalaman pahit, pengalaman manisnya. Mungkin boleh di-share ke kita semua ya. Oke. Punya nggak pengalaman pahit bekerja di asuransi, atau yang setelah yang pahit mungkin yang manisnya apa nih? Boleh diinformasikan ke kita nih. Di semua bidang pasti ada yang pahit, ada yang manisnya ya. Tapi seiring waktu, sebenarnya saat kita udah menguasai di industri itu lebih banyak yang manisnya dibandingin yang pahitnya. Mungkin pahit-pahitnya itu saat kita baru masuk atau berkecimpung di dunia asuransi. Buat teman-teman tadi kan sempat di notes, ada ya sekarang untuk kampus atau jurusan yang langsung memang udah diarahkan ke dunia asuransi. Tapi pada kenyataannya di dunia asuransi pun akan bercampur lagi itu. Ada orang-orang yang memang udah punya background jurusan asuransi, ada yang non asuransi. Tapi pada tahap awal sebenarnya semuanya belajar kok. Kita lihat lagi nih di lapangan seperti apa. Nah, pada saat tahap itu biasanya memang agak pahit tuh, bisa dibilang kayak gitu. Karena kita namanya belajar di bidang apapun, biasanya kita di situ dituntut untuk effort yang lebih. Kita dituntut sama atasan kita, sama rekan kerja kita, sama semua orang untuk tunjukkan produktivitas yang sangat tinggi gitu ya. Sedangkan kapabilitas kita, kemampuan kita mungkin belum mencapai. Itu yang bikin kita merasa sakit. Tapi seiring waktu, bertahun-tahun kita tekunin, sebenarnya saat kita udah kuasain bidangnya, kita tahu marketnya seperti apa, kita ngerti nih produknya seperti apa, ya sebenarnya itu udah otomatis loh, nggak lagi terasa sakit kayak awal-awal. Kita justru udah lebih lincah nih, kayak gimana sih pergerakan di dunia asuransi ini. Nah, jadi sebenarnya mungkin akan sama konsepnya dengan semua bidang industri. Kalau misalnya kita udah tekunin, mungkin dalam waktu berapa tahun kita bekerja di situ, semuanya saat kita udah kuasain, kita akan lebih mudah sih menguasai industrinya. Kita bisa punya value lebih juga di market. Misalnya gini, kita udah punya pengalaman kerja 5 tahun lah, let's say di dunia asuransi. Kita mau berpindah perusahaan asuransi pun, atau ke ya pindah perusahaan lain, biasa lah kan di karyawan kayak gitu, kita pun udah dianggap nilai lebih lah sama perusahaan lain. Karena kita punya pengalaman, kita punya value yang kita bisa tawarkan ke perusahaan yang baru kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita mau tetap di satu perusahaan asuransi, atau ya kita loyal lah gitu ya, itu pun nggak jadi masalah. Karena khususnya saya sih yang bidangnya di sales ya, karena sales itu bicaranya tentang waktu loh.
Kalau misalnya setahun 2 tahun kita udah langsung ngambil keputusan untuk menyerah, ya sebenarnya akan selalu menyerah, selalu seperti itu. Karena justru yang pernah saya dengar teorinya itu 3 tahun loh untuk di sales kita harus tekunin, karena di 3 tahun itu kita harus menentukan apakah terus lanjut atau memang udah stop kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita terlalu awal, sebelum 3 tahun kita udah memutusin selesai, ya sebenarnya kita nggak akan menemukan titik manisnya lah di sebuah industri kayak gitu. Oke. Punya pengalaman mungkin ditolak nasabah atau dikata-katain sama nasabah? Aduh, kayaknya itu kalau misalnya di dunia sales itu makanan sehari-hari. Oke. Itu bukan bicara tentang semakin lama kamu di dunia asuransi itu bahkan ya oke lah, winning rate-nya gitu ya, bilang ya kayak gitu ya, closing rate-nya mungkin akan lebih tinggi saat kita udah punya banyak pengalaman. Tapi bukan artinya saat kita udah punya banyak pengalaman kita jadi terlepas dari penolakan kayak gitu. Tapi yang terbentuk adalah mentalitas kitanya loh. Jadi ditolaknya mah udah pasti, mau itu lu baru masuk di dunia sales atau udah lama di dunia sales, penolakan itu pasti tetap ada. Cuman yang ngebedain kalau sales baru biasanya kan masih pundung ya kalau misalnya kena penolakan kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya sales lama ditolak mah udah biasa, karena itu memang ya udah bagian dari pekerjaan. Tapi kan kita harus fokusnya ke yang nerima ya, karena intinya balik lagi sih, produk itu dibuat atau diciptakan karena ada kebutuhan di market. Jadi tujuan kita, fokus kita itu cari aja market yang memang membutuhkan produk itu. Gitu. Jadi nanti pada akhirnya nggak banyak yang nolak lagi sih. Oke. Menarik ya penjelasannya. Bro Erik, juga ini pertanyaan terakhir nih yang masuk ke DM kita. Bang, saat ini saya kuliah di universitas ternama, ya akreditasinya cukup bagus juga. Tapi saya nggak mau bekerja di asuransi karena asuransi masih negatif di masyarakat. Mohon tanggapannya. Oke, kalau misalnya dari kacamata saya, sebuah industri itu pasti ada positif atau negatifnya. Coba cari-cari lagi deh. Semua industri itu pasti ada sisi negatif dan sisi positifnya. Mungkin sebuah industri yang udah matang, dia udah bisa ngebalikin tuh semua story-story negatif udah bisa kebentuk jadi lebih positif. Nah, mungkin di asuransi karena memang ini berkembangnya baru, jadi negatifnya masih banyak. Mungkin ya kesannya seperti itu, negatif masih banyak, jadi positifnya baru kita bangun. Tapi satu saat nanti ya industri asuransi mungkin akan terdengar lebih positif. Kayak di luar negeri kan mungkin kita bisa ngelihat sih nama-nama besar yang memang udah umum kita dengar ya, dan bahkan mereka jadi perusahaan-perusahaan top dunia juga. Artinya kalau misalnya mereka bisa jadi perusahaan top dunia, misalnya kayak yang kita sebut tadi lah beberapa brand kayak Allianz, AXA seperti itu kan udah brand dunia ya. Jadi artinya penerimaan masyarakat tuh sebenarnya udah banyak juga. Cuman mungkin di lingkungan kita yang belum banyak masuk terjun di dunia asuransi. Tapi ini bicaranya masalah waktu aja, karena saat nanti kita industri asuransi udah bisa diabsorb di Indonesia ya khususnya, ya kita sebagai orang-orang pertama yang masuk atau terjun di dunia itu, ya kita bisa curi start lah kasarnya gitu ya. Kita bisa curi start, kita pasti udah menempati posisi-posisi yang lebih duluan lah dibanding teman-teman kita yang baru masuk justru pas industri asuransi udah wangi gitu. Tapi tugas kita untuk bikin industri asuransi wangi di Indonesia. Oke, jadi teman-teman sudah terjawab ya sama Bro Erik. Jadi yang saat ini teman-teman sedang kuliah atau yang baru lulus ingin bekerja di industri asuransi, tadi sudah disampaikan sama Bro Erik, peluangnya ada ya, dan momennya juga masih akan bagus untuk industri asuransi di Indonesia. Terakhir Bro Erik, pesan-pesan buat teman-teman yang saat ini bekerja di asuransi atau yang akan bekerja di asuransi, pesan-pesan dari Bro Erik nih, apa untuk teman-teman seprofesi di industri asuransi? Oke, sedikit masukan juga, karena mungkin banyak teman-teman yang anggap di dunia asuransi itu identik dengan agent ya. Karena yang paling dekat dengan teman-teman kita, ada agent A, agent B, agent C.
Nah, tapi sebenarnya di dunia asuransi itu ada banyak peluang. Ada mulai dari back office-nya ada tim claim, ada tim underwriting, dan ada juga finance. Jadi sebenarnya peluangnya itu sangat besar. Nggak cuma di marketing, khususnya agency, nggak cuma itu, ada banyak peluang. Nah, tapi yang paling penting untuk kita tekunin itu belajar terus. Di dunia asuransi itu kita benar-benar harus belajar terus karena marketnya itu sedang berkembang saat ini. Jadi saat market berkembang kita harus waktunya untuk belajar terus, ngelihat marketnya kayak gimana. Ya sebenarnya itu doang sih, terus belajar, keep learning lah. Itu masukan untuk teman-teman semua. Oke. Gitu. Nah, banyak saya kemarin Bro Erik ngelihat ya di Twitter dan di beberapa sosial media yang mereka tuh masuk industri asuransi itu karena terpaksa gitu. Mereka mengeluh terpaksa, tapi mereka masih stay di industri asuransi itu gitu. Ya. Apa tanggapannya menurut Bro Erik yang seperti ini? Nah, kalau misalnya itu masih dalam waktu yang sebentar, misalnya tahun-tahun pertama, itu hal yang wajar karena kita benar-benar kayak baru nyebur ke sebuah kolam, kita ngetes dulu nih gimana sih, dingin atau panas nih airnya, ombaknya kayak gimana, kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kelamaan, saya rasa kayak yang balik tadi, 3 tahun kita harus udah putuskan apakah kita akan berkarir terus di situ atau enggak. Karena gini, semakin lama kita mengeluh ya kasihan kitanya, kasihan juga orang-orang sekeliling kita, justru nggak terbantu dengan adanya kita kan. Tapi kalau misalnya kita udah tentukan, oh ya udah ini karir yang oke, putuskan langsung di situ, terjun, nyelam aja dalam di situ. Karena semakin banyak kita belajar, semakin kita punya value, semakin kita punya dikenal sama orang-orang, kita punya kapasitas. Ya nilai kita dilihat dari situ, kemampuan kita, produktivitas kita dilihatnya dari situ. Oke. Terima kasih Bro Erik pesan-pesannya. Mudah-mudahan teman-teman semua yang mendengarkan video ini bisa semangat ya, jangan mengeluh lagi. Buat teman-teman yang saat ini masih kuliah, baru lulus dan akan terjun di industri asuransi, jangan khawatir ya. Tadi sudah dikasih penjelasannya bahwa dunia atau industri asuransi itu masih akan membaik di Indonesia. Terakhir, kata-kata untuk hari ini Bro Erik. Aduh. Supaya kita semangat nih. Kata-kata di sebenarnya dari awal video sampai akhir video tadi sebenarnya ada satu kata yang muncul terus-terusan dari apa yang saya omongin. Oke. Itu keep learning, tetap belajar ya. Nah, itu sih kata-katanya. Jadi kita nggak putus, nggak stop untuk nimba ilmu dari manapun, dari siapapun. Gitu aja. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di-share video ini jika bermanfaat ya. Teman-teman juga nanti yang di daerah Jatiwaringin atau sekitarnya, teman-teman bisa datang ke kopi di sini ya. Nah, ini enak banget tempatnya ya, menunya juga banyak banget. Untuk Bro Erik, terima kasih. Sukses terus di industri asuransi, sehat dan sukses selalu. Terima kasih teman-teman semuanya.